Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 521. Selamat mendengarkan. Setelah menerima telepon dari Jensen, David meminta bantuan dari staf tim intelijen Falcon karena dia tidak dapat menemukan lokasi persisnya Gooding Residence. Sementara dia melakukannya, dia juga menyampaikan kepada Lucas bahwa dia akan menyusahkan keluarga Gooding. Jika ada konflik di kediaman Gooding dan dia secara tidak sengaja menghapusnya seluruh keluarga Gooding, dia membutuhkan seseorang untuk membereskan kekacauan ini. Setelah Lucas mengetahui hal ini, dia langsung melaporkannya ke Mason. Sejak identitas David agak istimewa sekarang sebagai anggota ke-11 Parlemen Summerland yang belum diumumkan, dia hanya bisa melaporkan ini kepada Mason. Mason menyerahkan ini kepada Abraham untuk ditangani sambil juga meminta Abraham melakukannya, memastikan keselamatan David apapun yang terjadi. Meskipun dia tidak berpikir bahwa David dalam bahaya, mereka tidak dapat mengungkapkan identitas David. Oleh karena itu, Abraham meminta Frank untuk kembali menanganinya sendiri, memastikannya, menjaga keamanan David dan mencoba yang terbaik untuk memenuhi tuntutan David. Itu sebabnya Frank menyuruh David pergi begitu dia memasuki rumah. Karena David adalah seseorang yang secara pribadi diidentifikasi oleh wakil kepala staf Jones, keluarganya tidak akan mampu membayarnya, juga tidak akan berani menyinggung dia. Pada saat ini, David melihat seorang lelaki tua masuk. Ketika dia mendengar bagaimana keluarga Gooding memanggilnya, dia tahu yang tetua tuan ada di sini. Dia adalah seorang master yang setengah jalan menuju Gatrang dan David sedikit ingin berduel dengannya. Sejujurnya, dia sangat ingin berduel dengan tuan tua itu, Gooding Family, yang juga setengah jalan menuju Gatrang, untuk menguji kekuatannya. Namun, dia tahu itu mungkin tidak mungkin. Ini karena ketika dia menanyakan lokasi Gooding, kediaman dari tim intelijen Falcon, dia juga memberitahu Lucas bahwa dia akan datang ke residen Gooding untuk menimbulkan masalah. Oleh karena itu, Lucas pasti akan melaporkan masalah ini ke atasan. Tuan Gooding mungkin datang ke sini karena dia mendapat perintah dari atasan. David bisa memahami ini dari kalimat pertama yang dia ucapkan. Baiklah, selama petinggi terlibat, maka pertarungan ini tidak akan terjadi. Ketika Lorraine dan kawan-kawan melihat Frank, tuan tua dari keluarga Gooding, mereka sedikit terkejut. Ketika Frank masuk, dia memiliki energi yang sangat kuat di sekelilingnya. Dia setengah jalan menuju Gatrang. Ini bukan seseorang yang bisa mereka tangani. Bahkan jika mereka semua menyerangnya pada saat yang sama, mereka hanya akan mencari kematian. Namun, mereka tidak terlalu khawatir. Mereka tidak berpikir bahwa tuan tua Gooding akan berani melakukan apapun. Reputasi Krum bukanlah lelucon. Selanjutnya, mereka bertiga adalah inti dari generasi ini. Jika sesuatu terjadi pada mereka, keluarga Gooding akan dilenyapkan. Bahkan Summerland tidak akan bisa melindungi mereka. Kamu David, kan? Karena kamu punya hubungan dekat dengan Jensen, keluarga kami tidak akan terlibat. Kamu dapat membawanya pergi, tetapi saya harap kamu dapat mengampuni nyawanya demi saya, kata Frank sambil menatap David. Dia tidak punya pilihan. Belum lama ini, dia menerima telepon dari wakil kepala staf Jones yang bertanya Frank cepat pulang untuk mengurus masalah yang berkaitan dengan seorang pemuda bernama David. Dia tidak hanya harus menjamin keselamatan David, tetapi dia juga harus memenuhi semua permintaannya. Keluarga Gooding tidak berani menentang perintah Abraham. Ayah, apa yang kamu katakan? Jensen adalah cucu kamu dan dia juga pewaris pertama kepada keluarga. Bagaimana kamu bisa membiarkan orang lain membawanya pergi begitu saja? Tanya Ben dengan keras. Ben mengira situasinya akan berbalik setelah ayahnya tiba, tetapi dia tidak mengharapkan Frank untuk mengatakan sesuatu seperti itu. Dia tidak bisa menerima ini. Diam. Mulai sekarang, Jensen bukanlah pewaris pertama keluarga Gooding. Jason akan menggantikannya sebagai pewaris pertama. Jika kamu berani mengatakan satu hal lagi, saya akan cabut juga gelarmu sebagai kepala keluarga, kata Frank. Ray dan Jason sangat senang. Sementara itu, Ben melebarkan matanya saat mulutnya menganga. Dia tidak bisa mengucapkan satu kata pun. Meskipun dia adalah kepala keluarga Gooding, otoritas pengambilan keputusan mutlak dalam keluarga tetaplah ayahnya, Frank. Tak seorang pun di keluarga Gooding berani menentang keputusan Frank. Pada saat yang sama, Lorraine dan gengnya menatap David dengan kaget. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 522. Latar belakang seperti apa yang dimiliki pemuda ini? Dia bahkan bisa menjadikan tuan tua Gooding, seorang master yang sudah setengah jalan menuju Gatrang, bicaralah dengan sangat sopan padanya. David pasti memiliki wali peringkat dewa di belakangnya karena dia bisa seseorang yang setengah jalan menuju peringkat dewa berbicara kepadanya dengan sangat rendah hati. Kalau tidak,
Bahkan jika seseorang yang setengah jalan menuju God Rank ada di belakang dia, seorang junior seperti dia tidak akan memiliki kekuatan untuk membuat Frank bersikap seperti ini. Ini adalah jalan keluar dari kekacauan ini. Lorraine mengira situasi itu karena dukungan David, tetapi dia tidak punya gagasan bahwa David sebenarnya mengkamulkan kekuatannya sendiri. Siapa yang tahu bagaimana perasaan Lorraine jika dia mengetahui bahwa David sudah setengah jalan ke God Rank di awal usia 20-an. Tidak, dalam 2 atau 3 hari, dia harus menjadi penjaga peringkat dewa di usia awal 20-an. Rekor semacam ini seharusnya tidak memiliki pendahulu atau penerus. Jika mereka berbicara tentang orang nomor 1 di kalangan generasi muda, siapa berani bersaing dengan David? Itu akan tergantung pada kondisi orang saya. Jika Jensen berani menyakitinya, maka maaf, saya tidak akan memaafkan siapapun yang terlibat dalam masalah ini, kata David. Enteng, bukan saja dia sepertinya tidak diganggu oleh Ben, tapi dia juga tidak terganggu oleh Frank, seseorang yang setengah jalan menuju God Rank. Frank menatap David dalam-dalam. Dia tidak bisa melihat menembus pemuda ini, dia juga tidak mengerti identitasnya dan latar belakang. Namun, karena dia dilindungi oleh Abraham, maka dia bukanlah seorang orang biasa. Keluarga Gooding tidak mampu menyinggung perasaannya. Keluarga Gooding lebih membutuhkan stabilitas saat ini selama Summerlands dalam periode yang bergejolak. Frank kemudian melihat Jensen lagi, yang masih diseret. David. Pada saat ini, wajah Jensen penuh dengan ketidakpercayaan dan matanya penuh kengerian. Dia tidak menyangka latar belakang orang asing ini begitu hebat, bahkan kakek dia harus rendah hati di depannya. Apalagi, kakeknya bahkan telah mencabut identitasnya sebagai pewaris pertama dari keluarga Gooding. Tampaknya dalam skenario terburuk miliknya, kakek bahkan mungkin akan menyerahkannya. Semua ini sulit baginya untuk menerima. Dia ingin berbicara, dia ingin meminta bantuan, dan dia ingin meminta maaf. Namun, dia tidak tahu apa yang telah dilakukan David kepadanya. Dia bisa mendengar dan melihat, tetapi dia tidak dapat berbicara dan tidak memiliki kekuatan apapun. Dia hanya bisa menatap kakeknya dengan tatapan memohon, berharap yang lain akan menyelamatkannya. Frank melihat tatapan memohon di mata cucunya, Jensen, tetapi mengabaikannya. Awalnya, dia menaruh harapan besar pada kedua cucunya. Dia sering meratapi betapa Tuhan begitu baik kepada keluarganya. Dia memiliki 2 putra sementara kedua cucunya juga sangat luar biasa. Jika dia memasuki peringkat dewa dan menjadi wali, keluarga Gooding akan dapat mencapai ketinggian yang lebih tinggi dan menjadi keluarga teratas di Summerland. Namun, sayang sekali cucu tertuanya, Jensen, menyinggung perasaan seseorang tidak mampu disinggung. Demi keluarga Gooding secara keseluruhan, dia harus menyerahkan cucu ini. Frank menghela napas dan tidak berkata apa-apa. Jelas, dia setuju dengan pernyataan David. Ayah, kamu tidak bisa membiarkan dia membawa Jensen pergi, teriak Ben. Dia tidak tahan lagi dengan ini. Dia diminta untuk menyerahkan putra kesayangannya. Frank berbalik untuk melihat Ben, memancarkan sebagian dari kekuatannya sebagai seseorang yang setengah jalan menuju God Rank. Ben terhuyung mundur setelah dia ditekan oleh Frank, dan dia hampir jatuh ke tanah. Ada perbedaan besar antara Rangker Naga Puncak dan seseorang yang setengah jalan menuju God Rank. David, kamu bisa pergi sekarang, tapi aku masih berharap kamu akan mengampuni nyawa Jensen. Pikirkan saja, ini sebagai keluarga Gooding meminta bantuan kamu. Saya percaya bahwa dengan identitas kamu, kamu harus tahu bahwa lebih baik memiliki satu teman lagi sekarang. Saat-saat sulit akan datang, kata Frank kepada David, membelakangi dirinya. Meskipun dia menyerah saat mengatakan ini, ada juga petunjuk ancaman dicampur dalam kata-katanya. Lagi pula, dia sudah setengah jalan menuju God Rank selama 10 tahun. Dia bisa mengambil langkah terakhir itu kapan saja dan menjadi wali peringkat dewa. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 523. Begitu dia mengambil langkah ini, maka seluruh dunia luas akan menjadi milik keluarga Gooding. David mencibir. Dia mengabaikan ancaman tersembunyi dalam kata-kata Frank. Dia baru setengah jalan menuju God Rank. Bahkan jika dia adalah penjaga peringkat dewa, David tidak akan takut. David kemudian menyeret Jensen keluar dari ruangan. Namun, ketika dia sampai di tempat dia bersinggungan dengan Lorraine dan gengnya, dia berpikir sejenak, lalu berhenti dan bertanya, apakah kamu ikut? Orang-orang ini baru saja membantunya, dan meskipun itu tidak ada artinya, David berpikir bahwa dia harus membantu mereka juga. Kalau tidak, jika dia pergi, orang-orang ini bahkan tidak akan bisa melawan Frank jika mereka menyerangnya bersama-sama. David sendiri adalah seorang master yang setengah jalan menuju God Rank, jadi dia tahu celah di antara mereka. Sebelum Lorraine dapat berbicara, Fred melangkah maju dan berkata,
kamu harus pergi. Keluarga Gooding tidak akan berani melakukan apapun pada kita. David mencuri perhatian hari ini dan dia merasa sedikit tidak nyaman. David mengangkat bahu. Jika kamu tidak ingin pergi, baiklah. Dia terus menyeret Jensen keluar dari ruang tamu di bawah pengawasan tatapan semua orang. Setelah David pergi, Frank menoleh untuk melihat Lorraine dan yang lainnya. Kamu gadis dari Lovewoods, kan? Apa yang kamu lakukan di rumahku? Tanya Frank. Pada saat yang sama, dia memancarkan kekuatan seseorang yang sudah setengah jalan Gatreng untuk menekan mereka. Tetua ke-9 dari Krum dengan cepat melangkah maju dan berdiri bersama tetua ke-7, menahan tekanan dari seseorang yang setengah jalan menuju Gatreng. Keluarga Gooding tidak hanya melukai kakek saya 3 tahun lalu, tetapi juga memenjarakan adikku sampai sekarang. Hari ini, saya datang ke sini untuk meminta penjelasan dari keluargamu, kata Lorraine. Dengan dua tetua yang berada di puncak peringkat naga di depan mereka merasa lebih santai. Jika tidak, mereka tidak akan mampu menahan serangan tekanan Frank. Penjelasan apa? Apakah kamu perlu mengajari keluarga kami bagaimana melakukan hal-hal? Serius, mengapa semua orang yang tidak relevan ini mengira mereka bisa datang ke sini untuk membuat kebisingan? Jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di wilayah saya saja, karena kamu memiliki 2 Dragon Ranker puncak bersama kamu. Apakah kamu percaya bahwa saya akan hentikan kalian semua meninggalkan rumahku hari ini? Bentak Frank dengan marah. Baru saja, dia sangat menderita dengan David, dan sekarang, orang-orang ini datang untuk menimbulkan masalah juga. Mereka benar-benar sembrono. Tuan Tua Gooding, saya menghormati kamu karena kamu adalah penatua saya, tetapi jangan menganggap kamu, keluarga dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Kami tidak bisa mengalahkanmu hari ini. Tapi kapan? Krums muncul kembali. Tuanku, tetua senior, dan kepala akan datang dan bertemu denganmu, kata Lorraine, tidak patuh atau congkak. Jika Frank sendirian, dia mungkin tidak akan berani mengatakan ini. Namun, karena keluarganya terlibat, maka dia tidak mempercayai Frank akan berani melakukan apapun pada mereka. Krum, Frank terkejut. Sebagai salah satu dari 11 anggota parlemen Summerland, dia sudah menjadi inti sosok di Summerland, jadi dia tahu lebih banyak dari orang lain. Sekarang sekte dan keluarga yang tersembunyi mulai muncul kembali. Ada beberapa sekte dan keluarga yang harus mereka perhatikan secara khusus menurut intelijen yang telah mereka kumpulkan. Keluarga-keluarga ini sangat kuat, salah satunya adalah Krum. Ini adalah sekte kuno dan sudah ada sejak lama, jadi mereka sangat kuat. Gadis Lovewood ini bagian dari Krums. Kamu dari keluarga Krum? Ya, guruku, Ted Sommer, adalah kepala keluarga Krum, kata Grant. Norman Is, tetua senior Krum, adalah kakekku, kata Fred. Guru saya adalah Taylor Koda, penatua ketiga dari Krums, kata Lorraine. Ted Sommer, kepala keluarga Krum. Norman Is, tetua senior Krum. Taylor Koda, tetua ketiga Krums. Frank merasakan sakit kepala datang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 524. Orang macam apa yang diprovokasi oleh cucunya yang mengecewakan? Kepala Krum dan tetua senior adalah Gatreng Wali, dan penatua ketiga Taylor juga seseorang yang setengah jalan. Peringkat dewa. Frank tidak tahu banyak tentang sekte tersembunyi lainnya, tapi kepala sekte Krums adalah teman lama kepala staf Stephanie. Menurut kepala staf Stephanie, keluarga Krum bahkan keluar untuk membantu negara sebelumnya. Ben, apa yang terjadi? Tanya Frank. Ayah, aku juga tidak tahu tentang ini. Jensen yang menangani ini. Ben jawab. Jason, apakah kamu tahu tentang ini? Kakek, aku hanya tahu tentang situasi umumnya, jawab Jason dengan hormat. Beritahu saya. Jason memberitahu Frank apa yang terjadi 3 tahun lalu secara mendetail. Gadis Lovewood, keluarga Gooding salah mengenai masalah ini, tapi Dalang telah dibawa pergi oleh David. Adapun tanya, kamu bisa membawanya pergi juga. Kami hanya akan berpura-pura keduanya tidak pernah ada di keluarga kami. Jika ada apapun yang kamu inginkan, kamu dapat memberitahu kami, dan kami, keluarga Gooding, akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan kamu, kata Frank. Krum adalah salah satu sekte tersembunyi yang tidak bisa tersinggung. Elliot menghela napas lega. Keluarga Gooding akhirnya memiliki seseorang yang masuk akal untuk memimpin mereka. Tentu saja, dia juga tahu bahwa ini karena sekte putrinya juga. Hanya orang dengan kekuatan terbesar yang akan menang. Jika dia datang sendiri, dia mungkin akan berakhir dalam kondisi yang sama dengan ayah, Jim. Grant dan Fred tampak seperti mengharapkan hasil ini. Mereka masih sangat percaya diri dengan kekuatan sekte mereka. Sejak Tuan Tua Gooding mengatakan ini, maka aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Kami tidak mengambil tanya pergi. Katakan padanya untuk datang ke rumah saya besok dan meminta maaf kepada abang saya. Setelah Lorraine selesai berbicara, dia berkata kepada Elliot, Ayah,
Ayo keluarkan adikku dari sana. Baiklah, jawab Elliot bersemangat. Lorraine kemudian meninggalkan kediaman Gooding bersama kelompoknya. Bukannya dia tidak ingin membalaskan dendam kakek dan kakaknya dan membuat keluarga Gooding membayar, tapi sekarang bukan waktunya. Setelah keluarga Krum muncul kembali, dia akan mencari keluarga Gooding untuk menyelesaikan semuanya. Saat ini, hanya ada beberapa anggota inti dari keluarga Gooding yang tersisa dalam ruang. Seluruh ruangan sunyi. Mereka semua menunggu Tuan Tua Gooding berbicara. Semua orang tahu bahwa Tuan Tua Gooding akan marah sekarang, dan tidak seorang pun berani menjadi orang pertama yang berbicara. Ben, kamu telah membesarkan putra dan putri yang luar biasa, kata Frank. Ayah, cukup, aku tidak mau mendengarkan penjelasanmu. Mulai hari ini, Ray akan menjadi kepala keluarga. Kamu harus merenungkan diri sendiri. Ayah, aku tidak percaya ini. Tidak, apakah kamu tahu siapa David? Wakil Kepala Staf Jones secara pribadi memberitahu saya untuk membuatnya tetap aman tidak peduli apa. Bisakah kamu memprovokasi Krum? Itu sebuah sekte kuno yang memiliki 2 penjaga dan beberapa master yang setengah jalan peringkat dewa. Kepala Krum, Ted, bahkan adalah teman lama Kepala Staf. Stephanie, sumber daya apa yang kita miliki untuk melawan mereka? Kamu mencoba untuk mendorong keluarga Gooding menuju kehancuran. Frank akhirnya tidak bisa menahannya lagi dan dia mulai mengaum. Kali ini, semua orang tercengang. Mereka tidak mampu menyinggung salah satu dari mereka. Ray dan Jason merasa beruntung bahwa ini tidak ada hubungannya dengan mereka dan Jensen dan tanyalah yang menyebabkan ini. Mereka bahkan ingin berterima kasih kepada saudara kandungnya. Jika tidak, mereka tidak akan mampu menjadi kepala keluarga dan pewaris pertama keluarga masing-masing. Ayah, lalu apa yang harus kita lakukan? Gadis Lovewood itu tidak akan memaafkan kita dengan mudah. Karena Krum belum muncul kembali, dia tidak memiliki kemampuan untuk menekan. Begitu Krum keluar dari persembunyian sepenuhnya, dia pasti akan melakukannya. Datang kembali dan menyebabkan masalah bagi kita lagi. Oleh karena itu, kita harus mencari sekte yang kuat dan bekerja dengan mereka. Ada banyak sekte yang menghubungi saya selama beberapa bulan terakhir, tetapi tidak satu pun dari mereka dapat bersaing dengan Krum. Kami membutuhkan sekte dan keluarga yang bisa berdiri sejajar dengan Krum. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 525. Tidak apa-apa sekalipun kita kalah, beberapa manfaat selama kita bisa memastikan keamanan keluarga Gooding. Ibu kota, Summerland. Di dalam halaman besar di dalam manor mewah, David menatap panel sistem dengan penuh semangat. Itu menunjukkan bahwa miliknya, poin mewah akhirnya menembus angka 10.000 dan sekarang berada di 10.012 poin. Selain itu, ada juga tombol, plus, di samping bodi dan pikiran, yang membuktikan bahwa tebakannya benar, bahwa sekali dia mencapai 10.000 poin, dia bisa memiliki terobosan. David sengaja mencari tempat yang sepi untuk bersiap untuk terobosan yang telah lama ditunggu-tunggu. Setelah dia meninggalkan kediaman Gooding 3 hari yang lalu, David menukar Hugo dengan Jensen dan menemukan bahwa Hugo baik-baik saja. Lagi pula, dia baru diculik selama beberapa jam pada saat itu. Setelah itu, dia mengurung Jensen selama beberapa hari. Selama dia tidak mengatakan apa-apa, tidak ada yang berani mengeluarkan Jensen. Beberapa hari ini sangat penting baginya, dan dia sedang tidak mood untuk peduli masalah ini. Menerobos ke God Rank dan menjadi wali adalah hal terpenting baginya saat ini. David duduk di tepi kolam di halaman luas manor kemewahan. Menurut pengalamannya, setelah setiap terobosan, tubuhnya akan berkeringat. Setelah itu, dia akan langsung terjun ke kolam untuk membersihkan diri. Air di kolam ini tidak tergenang dan ada mata air di bawahnya. Dengan demikian, air akan mengalir keluar dari mata air 365 hari, membuat kolam menjadi sangat jernih. Saat dia melihat ke panel sistem, David mengklik tombol plus di belakang bodi. Dalam sekejap, sebuah jendela muncul. Host, apakah kamu yakin ingin meningkatkan bodi? Upgrade ini akan mengkonsumsi 10.000 poin. David mengklik ya tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan perubahan di tubuhnya. David perlahan merasakan sedikit panas di tubuhnya, dan kemudian, otot-otot di sekujur tubuhnya mulai terasa gatal. Segera setelah, tubuhnya semakin panas dan otot-ototnya mulai terasa gatal. Tubuhnya terasa sangat sakit tetapi juga menyegarkan. Saat ini, kulitnya mulai perlahan menjadi lebih merah dan panas. David mengertakkan gigi dan menahan ini. Seluruh proses berlangsung sekitar setengah jam. Akhirnya, David membuka matanya dan menghela napas berat. Kemudian, dia langsung melihat ke panel sistem. Tubuhnya telah mencapai dewa level 1. Level dewa harus sesuai dengan wali peringkat dewa. Dia bertanya-tanya apa level selanjutnya. Ini bukan waktunya untuk memikirkan hal ini.
Dia perlu meningkatkan level dewa ke tingkat maksimum, sementara kekuatan pikirannya masih belum bisa ditembus. Dia mengulurkan tangan untuk melihat lengannya. Lapisan tipis kotoran menutupi lengannya dan baunya sedikit busuk. David dengan cepat melepas pakaiannya dan melompat ke kolam. Asap putih segera muncul dari kolam. Terbukti betapa panasnya tubuh David saat ini. Saat membasuh kotoran yang menutupi kulitnya, David merasakan perbedaan tubuhnya. Dia sepertinya benar-benar memasuki dunia baru dan dia merasa seolah-olah dia memiliki kekuatan tak terbatas di tubuhnya. Setelah ini, dia merasa seolah-olah ada aliran udara yang mengalir di dalam tubuhnya. Selain itu, David tidak merasakan perubahan lain. Apakah ini peringkat Dewa Wali yang dinantikan semua orang? Itu tidak terasa berbeda. David mengangkat bahu. Setelah membersihkan tubuhnya, David perlahan bangkit dari kolam. Ketika dia mencapai tempat yang tingginya 1 meter dari kolam, dia melambaikan tangannya, menyerahkan pakaian yang dia siapkan di sisi kolam. Aliran udara langsung membawa pakaiannya ke tangannya. Telekinesis, baiklah, tidak buruk, langkah baru. Setelah dia mengenakan pakaiannya, David mulai berjalan di udara. Dia memperhatikan sesuatu yang berbeda lagi. Saat ini, udara terasa seperti tanah datar baginya. Dia tidak akan cepat lelah seperti saat dia setengah jalan menuju Gatreng. Pada saat ini, dia merasa seperti berada di tanah saat dia bergerak di udara. Dia tidak perlu berusaha keras untuk melakukan ini dan dia bahkan bisa tinggal di udara sepanjang hari. Ini harus menjadi fungsi aliran udara di dalam tubuhnya. Saat dia berada di udara, dia berjalan ke gunung palsu raksasa di tengahnya. Ada kolam. David memegang ujung gunung palsu yang lebih kecil dan mengangkatnya. David kemudian bisa perlahan mengangkat gunung palsu raksasa itu. Ikan-ikan yang bersembunyi di bawah gunung palsu mulai kabur. Setelah mengangkat gunung palsu sekitar 10 cm dari tanah, David berhenti. Dia tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan dan menganggap prestasi itu cukup sederhana. Dia bahkan bisa menggunakan gunung palsu ini sebagai senjata. Setelah dia meletakkan gunung palsu turun, David berjalan kembali melewati kolam sebelum mendarat. Itu cukup menyenangkan di udara, tapi karena dia tidak terbiasa, dia masih merasa tetap di tanah jauh lebih baik. Setelah David menyelesaikan terobosannya, dia meninggalkan Opulence Manor. Pada saat yang sama, dia menggunakan fungsi persembunyian di sistem untuk menyembunyikan keberadaan kekuatannya. Meskipun David tidak takut pada apapun, dia tetap perlu menyeduh obat untuk Mason besok untuk melanjutkan pemulihannya. Mason terlalu kuat, dan dia khawatir Mason akan bisa mendeteksi perubahan dalam dirinya. Meskipun Mason tidak akan takut padanya, akan lebih baik untuk low profile. Lagi pula, Mason akan sembuh total dalam 2 hari lagi. Pada saat itu, dia akan bebas. Sementara itu, Lorraine kembali ke ibu kota. Apa yang disebut penunjukan 10 tahun akan segera dimulai. Sejak David berjanji pada Clinton bahwa dia akan membantunya, tentu saja, dia tidak akan ingkar janji. Keesokan paginya, David pergi ke kediaman Mason. David, kamu di sini. Mason berlatih dengan lemah dan tidak berdaya pukulan. Pagi, Tuan Tua Stephanie, sapa David. Apa kamu sudah sarapan? Ya, saya akan menyeduh obat kamu untuk kamu. Semakin cepat kamu mengambilnya, semakin cepat kamu akan sembuh. Terima kasih. Saat David melihat Mason, dia merasa sedikit cemas. Dia khawatir fungsi persembunyian dalam sistem tidak akan menyembunyikan aslinya kekuatan dari Mason. Namun, dia hanya terlalu memikirkan hal-hal. Produk dari sistem pasti premium. David memutuskan bahwa dia tidak akan meragukan kekuatan sistem mulai sekarang. Dia kemudian pergi ke kamar untuk menyeduh obat dan memulai prosesnya. Mason memandang punggung David saat dia pergi. Dia merasa bahwa David sedikit berbeda hari ini tetapi tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Dia masih tidak tahu apa yang berbeda tentang dirinya. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa dia hanya melihat sesuatu karena dia tidak sepenuhnya sembuh. Saat itu, dia akan dapat melihat siapapun tanpa masalah. Tidak ada pengecualian untuk ini. Dengan itu, Mason terus melatih pukulan lembutnya. Setelah beberapa saat, pintu masuk dibuka dan Julia masuk. Kakek buyut, seseorang ingin menemuimu, kata Julia. Siapa? Bukankah aku bilang aku tidak ingin melihat siapapun selama periode ini? Mason bertanya dan berhenti. Berlatih, saya pikir itu adalah sekte tersembunyi yang disebut Krum. Dia bilang dia mewakili kepala untuk membawakanmu surat. Saya memintanya untuk menyerahkannya kepada saya, tetapi dia mengatakan dia harus memberikan kepada kamu secara pribadi. Dia bahkan mengatakan bahwa ketua sekte adalah teman lamamu, kata Julia. Krum, sekte Ted, biarkan mereka masuk. Aku memang teman lama kepala mereka, jawab Mason. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 526. Baiklah, kakek buyut.
Julia berbalik dan pergi setelah dia mengatakan itu. Dia mungkin pergi untuk menyambut orang-orang dari Krum. Setelah David menyeduh obat, dia membawanya ke Mason. Tuan Stefani, obatnya sudah siap, kamu harus meminumnya sekarang. Setelah Anda meminumnya, lagi besok, Anda akan pulih sepenuhnya. David, kamu sudah bekerja sangat keras hari-hari ini. Mason berhenti berlatih dan berjalan menuju David. Saya belum melakukan kerja keras. Sebaliknya, Anda telah bekerja keras sepanjang waktu hidup untuk Summerland, kata David sambil menyerahkan obat di tangannya ke Mason. Mason mengambilnya dan menghabiskannya hanya dalam 2 tegukan. David mengambil mangkuk kosong itu dan kembali ke kamar untuk mengepak jamu. Dia sudah waktunya baginya untuk pergi sekarang. Masih ada 1 hari lagi untuk sembuh total. Setelah tugasnya selesai, dia bisa terus membelanjakan uang secara boros meskipun dia telah menembus peringkat dewa dan menjadi wali. Namun, sistem hanya memeringkat tubuhnya sebagai dewa level 1 dan masih ada begitu banyak level baginya untuk ditingkatkan. Apalagi menurut pengalamannya, 1000 poin mewah diperlukan untuk meningkatkan setiap level tersebut. Selain itu, dia belum menembus kekuatan pikirannya, dan itu juga membutuhkan banyak poin mewah. Setelah Mason selesai meminum obatnya, dia duduk di kursi rotan di dalam halaman, diam-diam merasakan perubahan di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia merasakan kenyamanan tubuhnya secara bertahap menjadi lebih baik. Dia akan merasakan keajaiban ini obat setiap kali dia meminumnya. Setelah beberapa menit, pintu terbuka lagi, dan Julia masuk lebih dulu, diikuti oleh Lorraine, Grant, dan Fred. Kedua tetua Krum menunggu di luar. Julia memimpin ketiganya ke halaman dan ketika dia melihat Mason mengistirahatkan matanya di kursi rotan, Julia tidak mengganggunya. Sebaliknya, dia berbalik dan membuat gerakan ke trio saat mereka menunggu dengan tenang di satu sisi. Dia tahu bahwa kakek buyutnya baru saja meminum obat yang dibuat oleh David dan dia akan membutuhkan waktu untuk pulih. Trio itu memandang lelaki tua yang duduk di kursi rotan dengan penuh hormat. Orang tua ini memiliki terlalu banyak legenda yang mengelilinginya, bahkan jika itu disembunyikan. Di Gunung Krum, mereka sering mendengar kepala mereka membicarakannya. Ini adalah sosok yang bahkan Ted, kepala keluarga Krum, merasa rendah diri, dan dia juga satu-satunya orang yang dikagumi kepala keluarga Krum. Saat mereka keluar gunung, kepala sekte, Ted, memberi mereka surat dan meminta mereka untuk memberikan surat itu kepada Mason, kepala staf Summerland. Setelah beberapa menit, Mason membuka matanya. Ketika dia minum obat untuk pertama kalinya, dia membutuhkan waktu 1 jam penuh untuk menyerapnya. Kekuatan obat sejak tubuhnya mulai membusuk. Saat tubuhnya didapat lebih baik dan kecepatan tubuhnya menyerap kekuatan obat juga ditingkatkan. Sekarang, dia hanya perlu lebih dari 10 menit untuk menyerap sepenuhnya. Semuanya, Mason memandang ketiganya. Sesuai dengan identitasnya sebagai keturunan Krum, Ted cukup pintar. Ketiganya cukup bagus. Tentu saja, itu juga tergantung pada siapa mereka dibandingkan. Jika mereka ingin dibandingkan dengan generasi muda lainnya, mereka pasti termasuk dalam sekelompok kecil orang yang berdiri di puncak. Namun, jika mereka dibandingkan dengan David the Monster, maka mereka tidak cocok di tingkat yang sama sekali. David tidak lagi setingkat dengan yang lebih generasi muda. Apa yang dia lakukan sekarang adalah menerobos God Rank sesegera mungkin dan menjadi wali sehingga dia bisa bersaing dengan yang generasi lebih tua. Mason benar-benar mengabaikan David sebagai seorang pemuda jantung. Anda dari keluarga Krum? Mason bertanya. Ya, Tuan Tua Stefani. Mereka bertiga menjawab dengan hormat pada saat bersamaan. Saya adalah Batu Hibah, murid generasi ke-23 Krum. Saya telah bertemu dengan Anda sebelumnya, Tuan Tua Stefani. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 527. Ted Sommer, guruku, adalah kepala keluarga Krum. Grant membungkuk dan menyatukan tangannya sebelum dia memperkenalkan dirinya. Saya Fred Is, murid generasi ke-23 Krum. Salam, Tua, Tuan Stefani. Kakek saya adalah penatua senior Krum, Norman Is. Fred menyatukan tangannya dan memperkenalkan diri. Salam, Tuan Tua Stefani, saya Lorraine Lovewood, murid generasi ke-23 Krum. Tuan adalah tetua ketiga dari Krums, Taylor Koda. Lorraine juga membungkuk dan menyatukan tangannya untuk memperkenalkan dirinya. Ketika Mason baru saja membuka matanya untuk melihat mereka, ketiganya merasa seolah-olah Mason telah mengetahui semua rahasia mereka. Matanya tampak seolah-olah mereka bisa melihat melalui segala sesuatu. Itu hanya tampilan tenang yang tidak memiliki jejak prestise, tapi itu membuat mereka merasa seperti sedang menghadapi gunung yang tidak dapat diatasi. Dia sangat kuat, tidak heran bahkan kepala sekte sangat menghormati dan mengagumi lelaki tua ini. Apakah Ted baik-baik saja sekarang? Kami sudah tidak bertemu satu sama lain selama beberapa dekade, Mason bertanya, mengingat ingatannya.
kepalanya baik-baik saja. Dia sering menyebut Anda di depan kami, mengatakan bahwa Anda orang yang paling dia kagumi dalam hidupnya. Dia bahkan mengatakan dia belajar banyak dari Anda saat itu, kata Grant dengan hormat. Haha, sangat mengejutkan bahwa anak itu masih mengingat saya. Dekade telah berlalu, dan sekarang beberapa teman lamaku keluar dari persembunyiannya. Seorang teman lama, kentut sepertiku masih bisa minum dengan mereka. Ketiganya merasa malu. Ted, kepala keluarga Krum, berusia lebih dari 100 tahun dan dia dipanggil bocah. Ini hanya menunjukkan berapa umur Tuan Tua Stefani. Tuan Tua Stefani, ini surat yang guruku Ted perintahkan untuk kuserahkan secara pribadi kepadamu. Menganugerahkan, mengeluarkan surat saat ini. Julia, bawakan ini untukku, kata Mason. Ya, kakek buyut. Julia mengambil surat dari tangan Grant, berjalan ke Mason, membuka amplopnya, dan menyerahkan surat itu kepada Mason. Setelah Mason mengambil surat itu, dia mulai membacanya. Setelah memindai surat itu, ekspresi Mason tidak berubah tetapi dia sangat terkejut. Jika apa yang dikatakan surat itu benar, maka ini cukup serius. Tetap saja, dia ragu dengan apa yang dikatakan Ted dalam surat itu. Dia masih membutuhkan waktu untuk memverifikasi ini. Motit tidak mengirim kalian bertiga ke sini hanya untuk mengirimiku surat ini, kan? Kata Mason. Master Stefani, selain mengantarkan surat kali ini, kami juga menemani Lori, juniorku, untuk pulang. Dia belum pulang, 10 tahun. Selanjutnya, Krum akan keluar dari persembunyian dan guru saya berharap mendapatkan persetujuan Tuan Tua Stefani untuk ini, kata Grant. Ted dan aku adalah kenalan lama. Keluarga Krum juga mengirim seseorang untuk membantu Summerland ketika kami berada di masa tersulit. Jadi, jika Krum mau untuk keluar dari persembunyian, saya tidak punya alasan untuk menghentikan. Tetapi Anda telah disembunyikan selama bertahun-tahun dan Anda tidak tahu tentang sistem Summerland. Jika Anda merasa seperti Anda dapat mengikuti sistem Summerland setelah Anda membiasakan diri dengannya, maka, tentu saja, Anda dipersilakan untuk melakukannya, kata Mason. Terima kasih, Tuan Tua Stefani. Grant dan geng menjawab dengan gembira. Setelah mereka mendapat jawaban Mason, tujuan perjalanan mereka bisa dianggap 50% tercapai. Selanjutnya, mereka perlu memahami struktur secara perlahan pasukan di Summerland dan semua aturan dan peraturannya. Setelah mereka kembali, mereka masih perlu menjelaskannya kepada anggota Krum yang lain kalau mereka melanggar aturan Summerland setelah mereka keluar dari persembunyian dan menjadi sasaran. Pejabat Summerland, kamu belum perlu terlalu bahagia. Sistem Summerland tidak sama dengan di dalam sekte Anda. Keyakinan inti dari sistem adalah setiap orang sama dan tidak ada orang yang lebih unggul dari orang lain, dan tidak ada seorang pun memiliki keistimewaan apapun. Ini berarti Anda bahkan tidak bisa membunuh seorang pengemis di jalan hanya karena Anda ingin. Saya harap Anda dapat memahami aturan ini dengan benar dan jelaskan kepada Ted. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 528. Jika tidak, akan sulit bagi semua orang. Kami mengerti, itu trio menjawab pada saat yang sama. Setelah David selesai berkemas, dia melihat 3 anak muda berdiri hormat di halaman saat dia berjalan keluar dari pintu. Bukankah itu Lorraine? Kenapa mereka di sini? Apakah mereka semua mengenal Mason? Mereka memang orang-orang dengan latar belakang yang kuat. Tidak heran mereka tidak takut dengan keluarga Gooding. David menyadari di dalam hatinya. Ketiganya belum terlalu tua namun tidak lemah. Ini tidak mungkin berkultivasi jika mereka hanya beberapa kekuatan normal. Selain itu, mereka bahkan memiliki perlindungan dari 2 rangker naga puncak. Bagaimana dermawan, David berjalan ke halaman dari kamar dan secara alami menarik perhatian Lorraine dan 2 lainnya. Ketiganya menatap David dengan kaget. Siapa Mason? Kepala staf Summerland, kepala parlemen Summerland, penguasa tertinggi Summerland. Selain identitasnya, dia juga sangat kuat. Bahkan kepala keluarga Krum merasa lebih rendah darinya. Orang bisa membayangkan keamanan di tempat orang besar semacam ini tinggal. Ketika mereka datang ke sini, mereka telah melewati begitu banyak rintangan dan begitu banyak pencarian. Itu seluruh proses berlangsung sekitar setengah jam. Namun, mereka tidak menyangka akan bertemu dengan pemuda yang mereka temui di Gooding Residence beberapa hari yang lalu. Tidak heran Frank, tuan tua dari Gooding Family dan seorang master yang setengah jalan menuju Gatrang, begitu rendah hati kepadanya. Saat itu, meskipun mereka mengira itu milik pemuda ini, identitasnya tidak sesederhana itu, mereka tidak berpikir bahwa mereka akan bertemu dengannya lagi. Di kediaman Tuan Tua Stefani, ini tidak bisa dijelaskan dengan hanya memiliki identitas yang luar biasa, bahkan bisa dikatakan identitasnya sangat luar biasa kuat. Siapapun yang bisa berhubungan dengan Tuan Tua Stefani sangat luar biasa, spektakuler. Oleh karena itu, Krum perlu memperlakukan mereka dengan semestinya.
Meski begitu, Lorraine tidak merasakan sesuatu yang istimewa tentang ini. Sebaliknya, dia sederhana, menjadi lebih ingin tahu tentang David. Sementara itu, Grant dan Frank agak kesal. David tidak kalah dengan mereka dalam hal penampilan atau temperamen. Dalam beberapa hal, dia bahkan sedikit lebih baik dari mereka. Dilihat dari bagaimana dia melawan seseorang pada tahap pemula peringkat naga di kediaman Gooding beberapa hari yang lalu, dia pasti tidak lemah, tidak peduli apa artinya dia digunakan. Selain itu, dia jelas lebih dari 1 dekade lebih muda dari mereka. Sekarang, memiliki statusnya bahkan lebih tinggi dari mereka. Pada saat ini, kedua pria itu kesal sering menganggap diri mereka tinggi. Mereka merasa bahwa mereka adalah yang paling unggul antara generasi muda dan mereka tidak akan pernah menyerah satu sama lain. Namun, sekarang seseorang yang jelas lebih unggul dari mereka muncul di depan mereka, mereka langsung merasa ada celah yang sangat besar antara mereka sendiri dan pihak lain. Tuan Tua Stephanie, saya akan pergi sekarang. Saya akan kembali besok, kata David dia berjalan di sebelah Mason. Mason juga memperhatikan trio dari krum memandangi David dengan semacam ekspresi di wajah mereka. Apakah kalian saling kenal? Mason bertanya dengan rasa ingin tahu. Trio dari krum seharusnya baru saja turun dari gunung. Jadi, bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan David? Ya saya kira, saya bertemu mereka di Gooding Residence beberapa hari yang lalu. Mereka bahkan memblokir serangan dari kepala keluarga Gooding untukku. Bahkan, meskipun saya tidak membutuhkannya, saya tetap berterima kasih kepada mereka, kata David. David, aku sudah memberitahumu bahwa kamu bisa datang kepadaku jika kamu memiliki masalah. Kentut tua, seperti saya masih memiliki otoritas di Summerland. Jangan takut mengganggu saya, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 529. Lagi pula itu hanya masalah kecil bagiku, kata Mason, terdengar seperti dia mengutuk David. Dia tahu tentang apa yang terjadi di kediaman Gooding. Lucas yang melaporkan hal ini kepadanya. Kemudian, dia meminta Abraham untuk menyelesaikan masalah itu untuknya. Aku mengerti, Tuan Tua Stephanie. Saya pasti akan datang kepada Anda lain kali saya butuh bantuan. David menjawab dengan senyum kecut. Kalau begitu, sudah beres. Pastikan untuk mencari saya lain kali. Statusmu berbeda sekarang. Anda sebenarnya tidak perlu melakukan semua hal ini sendiri. Anda perlu mempelajari caranya berurusan dengan hal-hal sebagai seseorang dalam posisi kepemimpinan, kata Mason. Dia sangat ingin melatih David untuk menjadi penggantinya. Saya mengerti, Tuan Tua Stephanie. Aku akan pergi sekarang, sampai jumpa besok, jawab David. Oke, Julia, pergi dan ajak David keluar. Ya, kakek buyut. Setelah Julia selesai berbicara, dia bersiap untuk pergi bersama David. Ketika David berjalan menuju ketiganya, dia berhenti dan berkata kepada ketiganya, terima kasih atas kalian, bantuan terakhir kali. Nama saya David, namaku Lorraine, nama saya Hibah, nama saya Fred. Setelah ketiganya memperkenalkan diri, mereka berkata pada saat yang sama, kami semua adalah murid krum. Sejak seseorang, dengan identitas David mengambil inisiatif untuk berbicara dengan mereka, mereka tidak berani ceroboh. Senang bertemu denganmu, kita akan segera bertemu lagi. Selamat tinggal. Setelah David selesai berbicara, dia dan Julia meninggalkan tempat itu bersama-sama. Adapun waktu berikutnya mereka bertemu, tentu saja pada 10 tahun janji temu. Dia percaya bahwa mereka bertiga pasti akan ada di sana. David pergi, tetapi ketiganya masih shock saat itu. Tuan Tua Stephanie sangat sopan kepada David. Ini di luar harapan mereka. Awalnya, mereka mengira David adalah keturunan Tuan Tua Stephanie, tapi dari percakapan antara keduanya barusan, sepertinya bukan itu. Siapa orang David ini? Mengapa Tuan Tua Stephanie sangat menghargainya? Tuan Tua Stephanie, krum pasti akan mematuhi sistem Summerland. Inilah yang dikatakan kepala kepada kami sebelum kami pergi. Petik 2. Sangat bagus. Saya mengenal Ted cukup baik. Dia juga seorang pemuda dengan perkasa rasa keadilan saat itu, jadi saya merasa nyaman dengan sekte yang dia pimpin. Tuan Tua Stephanie, kita akan pergi sekarang. Kepala telah meminta kami untuk menyelesaikan beberapa tugas lain selama perjalanan kami juga. Teruskan. Jika Ted datang, minta dia untuk datang dan menyusulku. Tentu saja. Dengan itu, ketiganya pergi. Setelah Julia mengantar mereka keluar, dia kembali ke sisi Mason. Kakek buyut, siapa orang-orang itu? Tanya Julia penasaran. Mereka dari sekte tersembunyi. Kepala mereka pernah keluar untuk membantu kami saat Summerland masuk krisis. Itu adalah sekte dengan rasa keadilan yang tinggi. Jadi, apakah mereka berencana untuk seluruh sekte untuk keluar bersembunyi bersama kali ini? Ya, tidak hanya krum, tapi semua sekte dan keluarga tersembunyi berencana untuk keluar sekarang. Mengapa? Bukankah lebih baik hidup dalam persembunyian?
Sudah bertahun-tahun, jadi mengapa mereka keluar dari persembunyian seperti mereka telah merencanakan ini? Julia, kamu tidak mengerti beberapa hal. Masa-masa sulit akan datang, dan tidak seseorang dapat bersembunyi darinya. Oleh karena itu, mereka semua ingin keluar untuk mencari peluang untuk bertahan hidup di masyarakat kita, desah Mason dengan sedih. Bukankah Summerland akan sangat kacau sekarang karena begitu banyak sekte dan keluarga tersembunyi yang keluar? Itu orang-orangnya sangat luar biasa dan 99% Summerland terdiri dari orang-orang biasa. Julia bertanya dengan cemas. Anda harus berterima kasih kepada David untuk ini. Jika saya mati, Summerland akan memang berada dalam kekacauan. Namun, David menyelamatkan saya, dan karena saya ada, mereka tidak akan bisa melakukan sesuatu yang terlalu serius. Jangan khawatir, David tidak hanya menyelamatkan saya, dia bahkan menyelamatkan seluruh bangsa Summerland dalam beberapa cara. David, Julia bergumam dalam hatinya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 530. Pria muda ini 2 tahun lebih muda darinya tapi, kakek buyutnya sangat memikirkannya. Julia sekarang ingin tahu lebih banyak tentang dia. 2 mobil mewah melaju keluar dari gang. Lorraine berada di mobil di depan bersama 2 seniornya. Lorraine duduk di depan sementara Grant dan Fred di kursi belakang. Kedua tetua sedang duduk di mobil di belakang mereka. Pengemudi kedua mobil untuk sementara dipindahkan ke sini dari perusahaan dengan nama Lovewoods. Sekte tersembunyi bukanlah surga yang terisolasi dari dunia. Mereka juga akan belajar tentang hal-hal modern, dan kadang-kadang, tuan mereka akan membawa mereka keluar untuk melatih mereka dalam aspek-aspek ini. Oleh karena itu, mereka tidak heran dengan mobil dan pesawat sekuler karena mereka telah melihat sebelumnya. Lori, bisakah kamu melihat melalui orang David itu? Grant tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dia tahu bahwa tetua ketiga memiliki teknik rahasia yang dapat mengamati beberapa hal yang tidak dapat mereka lihat. Sebagai murid langsung dari tetua ketiga, Lorraine pasti mengetahuinya, tapi Grant tidak tahu berapa banyak yang telah dia pelajari. Sebagai murid langsung Ted, kepala sekte, dan juga senior di Krums, sekte tersembunyi kuno yang sangat kuat, pikir Grant, adalah yang terbaik di antara generasi muda selama ini. Dia menjaga kepercayaan diri ini dan merasa bahwa dia memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Namun, beberapa hari setelah meninggalkan gunung, dia bertemu dengan seseorang yang tidak lebih buruk dari dia dalam segala hal. Lebih buruk lagi, pihak lain juga memiliki keuntungan besar usia. Secara psikologis, Grant tidak bisa menerima ini. Aku juga ingin tahu siapa sebenarnya David. Dia bahkan mengatakan bahwa kita akan bertemu lagi, segera. Apa yang dia maksud dengan itu? Tanya Fred. Saya tidak tahu siapa dia. Meskipun saya dari ibu kota, saya dibawa masuk Gunung Krum oleh tuanku pada usia 10 tahun dan aku tumbuh dewasa di Gunung Krum sejak saat itu. Lagi pula, aku tidak bisa melihat menembusnya, kata Lorraine. Kamu tidak bisa? Ya, aku tidak bisa. Rasanya seperti ada lapisan asap di sekelilingnya. Meskipun saya hanya mempelajari sekitar 30% teknik rahasia dari masterku, dia yang pertama, orang di antara generasi muda yang tidak bisa saya lihat. Ketiganya terdiam. Grant dan Fred tahu apa yang coba diungkapkan Lorraine dari itu. Itu berarti Lorraine bisa melihat sesuatu di dalamnya, tapi dia tidak bisa melihat apapun pada orang yang bernama David. Bukankah dia secara tidak langsung mengatakan bahwa kita berdua lebih rendah dari David? Memang benar, tidak yakin, tetapi mereka tahu Lorraine tidak akan membohongi mereka. Sementara itu, Lorraine masih bertanya-tanya siapa sosok David ini. Dia masih sangat muda, namun Tuan Tua Stephanie sangat rendah hati padanya. Dia memiliki status yang sangat tinggi namun dia dipenuhi dengan misteri. Setelah David meninggalkan tempat Mason, dia pergi ke rumah Celia. Sudah beberapa hari sejak dia terakhir kembali. Kali ini, dia mampir untuk menyapa. Lalu setelah dia menyeduh bagian terakhir dari obat untuk Mason, dia akan kembali ke Provinsi Sungai Selatan. Setelah itu, dia masih harus menangani segala macam masalah untuk Liga Timur Ibu Kota. Juga, kelas akan dimulai dalam setengah bulan. Dia akan masuk tahun 4 dan dia akan lulus dalam 1 tahun lagi. Padahal tidak peduli apakah dia pergi ke kelas, dia berjanji pada Oliver bahwa dia akan kembali dan menunjukkan wajahnya ketika kelas dimulai. Sesampainya di rumah Celia, Celia sedang menonton televisi dengan bosan. Setelah dia diculik secara paksa oleh Hanley di masa lalu, dia berhenti berkencan. Banyak. David berdiri di depan pintu dan memanggil Celia untuk memintanya membuka pintu. Pintu baginya. Bahkan sebelum dia bisa menutup panggilan, pintu dibuka. Celia mengenakan baju tidur longgar dan kulitnya terlihat samar-samar. Selain itu, rambutnya sedikit berantakan. David sedikit terkejut ketika dia melihat itu. Ada apa, Dav? Apa ada sesuatu di wajahku? Celia memperhatikan David menatapnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu.
Dia tidak memperhatikan baju tidur longgar yang dia kenakan. Pada saat ini, setiap gerakan akan memberi David fantasi tanpa akhir. Ini siang. Apakah kamu baru bangun? David bertanya setelah dia kembali ke rumahnya. Dia dengan cepat menyembunyikan rasa malunya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 531. Ya, aku baru saja bangun. Lagi pula aku tidak punya apa-apa untuk dilakukan, kata Celia. Kenapa tidak? Kamu berjalan-jalan di luar, aku tidak ingin keluar sendirian. Bagaimana dengan temanmu dan pacar? Mereka semua punya pacar. Saya tidak ingin menjadi roda ketiga. Mengapa? Jangan, aku jalan-jalan denganmu di luar. Baiklah. Celia berkata dengan gembira. Apakah kamu akan memakai ini? Kamu bisa masuk dan duduk dulu. Saya akan berganti pakaian dan segera kembali. Celia berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa setelah berbicara. Kemudian, dia naik ke atas untuk berganti pakaian. Jelas bahwa dia sangat bosan tinggal di rumah. Sudah hampir seminggu sejak David pergi tiba-tiba sesudahnya menerima panggilan telepon. Meskipun mereka mengobrol setiap hari, bagaimana mungkin dibandingkan dengan melihat satu sama lain? Sementara itu, ibunya Mindy mengomelinya hampir setiap hari. Dia terus mengajukan pertanyaan seperti itu kepada Celia, mulai sedikit kesal. Dia tidak ingin mengganggu pekerjaan David. David memasuki aula dan lega melihat Celia naik ke atas. Ini adalah dosa. Ini dosa, pikir David dalam hati. Namun, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres segera setelah itu. Saya bukan seorang biksu, jadi mengapa saya harus merasa bersalah? Setelah hampir tidak menekan, berdebar-debar dalam hatinya, David bertanya-tanya apakah dia bisa menemukan waktu untuk menguji secara tidak langsung reaksi Celia. Lagi pula tidak baik menekan dirinya sendiri sepanjang waktu. Dia berusia sekitar 22 tahun. Dia hampir mencapai usia pernikahan yang sah untuk seorang pria, tetapi dia masih perawan. Dia bahkan malu untuk mengatakannya dengan lantang. Dia adalah pendiri Isley Capitals, sebuah perusahaan bernilai triliunan dolar. Dia juga salah satu dari 11 anggota parlemen Summerland. Dia bahkan seorang wali peringkat dewa, namun, dia masih perawan. Yang lain akan mengolok-oloknya jika mereka tahu. Sementara David berfantasi tentang bagaimana jika Celia tidak melawan, dia bisa melakukan hal yang tak terkatakan padanya. Celia turun setelah berganti pakaian. David mengamati Celia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini adalah pertama kalinya dia memandang Celia dari sudut pandang yang begitu menghargai pandangan. Dia mengenakan rok putih pendek dan sepasang kaus kaki setinggi lutut, memperlihatkan sebagian kecil kulit di pahanya. Harus dikatakan bahwa Celia adalah yang terbaik dalam setiap aspek, jika tidak, dia tidak akan dianggap sebagai yang terbaik. Gadis cantik dari sekolah menengah hingga universitas. Ini bahkan di dunia teratas universitas seperti Universitas Greenwood. Semua anak-anak dari keluarga kaya dan anak-anak dari keluarga bangsawan bersaing untuknya. Namun, jika dia dibandingkan dengan Lorraine, keduanya berlawanan kutub. Salah satunya adalah seorang gadis cantik dan murni sebelah sementara yang lain adalah peri yang halus dan dewasa dengan tubuh yang panas. Keduanya memiliki sifat mereka sendiri tetapi orang tidak dapat menyangkal bahwa mereka adalah jenis yang akan merebut hati baik yang muda maupun yang tua. Lorraine punya temperamen peri, membuat pria ingin lebih mendominasi dirinya. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 532. Namun, David masih lebih menyukai Celia. Ada apa? Apakah saya tidak terlihat bagus dalam hal ini? Celia menghampiri David, melihat David menatapnya dengan saksama, dan bertanya dengan sedikit tersipu. Bagus, kamu terlihat bagus, kata David dengan cepat. Benarkah, kata Celia dan berbalik 2 kali di depan David. Rok pendeknya bergoyang sedikit, membuat hati David melonjak, kamu terlihat sangat cantik. Ayo pergi, apakah kamu tidak pergi keluar akhir-akhir ini? Ya, aku belum keluar selama beberapa hari. Keduanya kemudian berkendara ke pusat kota. Ayo kita cari tempat makan dulu, kata David. Baiklah, kamu seharusnya tahu di mana menemukan makanan enak di sini, kan? Ada sebuah tempat yang cukup bagus di dekatnya. Teman saya dan saya sering makan di sana. Menunjukkan saya jalan kemudian, lurus saja, lalu belok kiri di pertigaan kedua. David mengemudi di bawah bimbingan Celia dan tiba di depan pintu sebuah hotel berdekorasi mewah. Setelah memarkir mobil, keduanya masuk ke hotel bersama. Halo, boleh saya tahu berapa banyak dari kalian yang ada di sini? Begitu mereka memasuki pintu, seorang pelayan datang dan bertanya. Hanya kami berdua, apakah ada kamar pribadi? Tanya David. Saya minta maaf pak, semua kamar pribadi sudah penuh dipesan. Apakah tidak apa-apa jika Anda makan di lobi? Tidak apa-apa, pelayan membawa keduanya untuk mencari tempat duduk di dekat jendela. Kemudian,
keduanya duduk. Setelah Celia memesan, pelayan itu pergi. Tidak butuh waktu lama untuk hidangan tiba. Keduanya mengobrol sambil makan. Celia, saat mereka sedang makan, mereka mendengar suara di sebelah mereka. Ketika mereka mengangkat kepala mereka melihat seorang wanita muda bergaya berdiri di belakang Celia. Lilith, Kak, kenapa kamu di sini? Tanya Celia. Aku ingin menanyakan pertanyaan yang sama padamu. Tidak heran Anda tidak ingin datang keluar dengan kami setelah kami mengundang Anda keluar. Sepertinya kalian berkencan, Lilith berseru. Lilith, bukan itu yang kamu pikirkan, kata Celia, wajahnya memerah. Jujur saja, kapan kalian berdua mulai berkencan? Kita. Celia menatap David, terbata-bata sedikit. Baik, aku tidak akan menginterogasimu lagi. Setelah Lilith selesai berbicara, dia berkata kepada David, Hai tampan, siapa namamu? Apakah kamu suka ke Celia? Halo, nama saya David dan saya pacar Celia, jawab David sambil tersenyum. David, kan, jujur saja, bagaimana Anda bisa menipu Celia? Begitu banyak dari orang-orang di lingkaran kami tertarik padanya, saya tidak menyangka akan menjadi orang luar lebih cepat dari mereka, kata Lilith. Kita sudah lama tidak bersama. Namun, kami sudah saling kenal sejak lama, kata David. David, karena kamu mendapatkan putri kami, kamu harus melakukan sesuatu untuk kami. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tanya David. Yah, aku akan mengundang semua orang dari lingkaran kita besok dan kita bisa saling mengenal lainnya. Kami akan melakukannya di Longevity Club, bagaimana menurutmu? Tanya Lilith. Kalau begitu sudah beres. Celia, aku akan meneleponmu besok. Selamat makan. Lilith berbalik dan pergi setelah dia mengatakan itu. Celia punya pacar. Ini adalah berita besar yang akan mengejutkan seluruh kelompok mereka. Oleh karena itu, dia cepat-cepat menelepon temannya yang lain untuk mendiskusikan cara mendapatkan makanan gratis David. David, aku sangat menyesal. Begitulah Lilith, kata Celia, merasa sedikit menyesal. Tidak apa-apa, senang bertemu teman-temanmu. Selain itu, saya harus mengklaim kepemilikan juga. Kanan, makan makananmu. Setelah selesai, kita akan pergi berbelanja, David tersenyum sambil berkata. Oke, setelah mereka selesai makan, David berbelanja dengan Celia sepanjang siang dan membeli banyak baju. Benar-benar sifat wanita untuk berbelanja. Di tengah jalan, Mindy menelepon Celia dan bertanya di mana dia berada. Setelah dia mengetahui bahwa Celia bersama David, dia berhenti bertanya. Ketika keduanya pergi kembali ke rumah, Mindy dan suaminya ada di rumah. Ibu, ayah, Celia memanggil dengan gembira. Halo, Tuan dan Nyonya muda, sapa David juga. Halo, David ada di sini. Letakkan barang-barang dan bersiap-siap untuk makan malam. Kami menunggu kalian berdua, Mindy berkata. Baiklah, Celia, di mana aku harus meletakkan pakaian ini? Bantu aku membawa mereka ke ruang milikku. Setelah Celia mengatakan itu, dia berlari ke atas. David menatap Mindy dan suaminya. Ketika dia melihat bahwa mereka tidak bereaksi, dia membawa 2 tas berisi barang dan mengikuti Celia ke atas. Ketika dia berada di kamar Celia, dia diliputi lautan warna merah jambu. Ini adalah kamar seorang gadis yang belum dewasa. Ini juga pertama kalinya David datang ke sini. Setelah dia meletakkan kedua tas itu, dia melihat Celia mengganti sepatunya di tempat tidur. Namun, karena kaus kakinya agak ketat dan agak sulit hapus, Celia berusaha keras untuk menghapusnya. Biarkan saya membantu Anda. David berjalan mendekat, berlutut, memegang salah satu kaki Celia yang masih mengenakan kaus kaki, dan kemudian membantunya melepas kaus kaki. Setelah melepas kaus kaki, dia bertemu dengan kaki yang panjang, lembut, dan lentur. David sedikit enggan menurunkan kakinya. Namun, dia segera melepas kaus kaki lainnya juga. Selesai. David mengangkat kepalanya untuk melihat Celia. Dia segera melihat wajah merah Celia. Bahkan dia telah berubah menjadi merah muda. Terima kasih, Celia bergumam. Ini adalah pertama kalinya dia membiarkan pria lain menyentuh kakinya. Tidak apa-apa, ayo pergi. Ibu dan ayahmu masih menunggu kita turun dan makan. Setelah David mengatakan itu, dia akan berbalik untuk pergi. Dia tidak berani terus tinggal di sini. Saat ini, Celia terlalu menggoda. Dia khawatir dia tidak akan bisa menahan diri. Namun, Celia menghentikannya sebelum dia bisa berbalik. David, Celia mengangkat kepalanya untuk memanggil David. Ya, apa yang salah? Tanya David ingin tahu. Kamu, tutup matamu dulu, kata Celia dengan malu-malu, wajahnya memerah. Keduanya saling memandang dalam-dalam. Namun, David tidak bisa menahan diri dari mata besar yang indah itu dan wajah halus. Oleh karena itu, dia segera menutup matanya, jika tidak, dia akan kehilangan kendali. Dia segera mendengar beberapa suara datang dari tempat tidur. Setelah itu, David merasakan sepasang tangan kecil yang lembut dan lentur menyentuh wajahnya.
Kemudian, aroma manis masuk ke hidung David sebelum dia merasakan kehangatan dan basah di bibirnya. Meskipun David masih perawan, dia tahu apa itu terjadi meskipun tidak memiliki pengalaman. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 533. Dia dicium paksa oleh Celia. Dia telah menahan diri, tapi sekarang, dia benar-benar dihidupkan. Ketika dia merasakan kehangatan dan kelembutan di bibirnya, otak David berhenti bekerja. Namun, dia dengan cepat kembali ke akal sehatnya. Itu sangat sulit baginya menahan diri hari ini, dan sekarang Celia berani melakukan ini. Apakah dia tidak mengundang masalah dengan melakukan itu? Saat itu, David kehilangan kendali. Dia mengulurkan tangannya untuk memegang tubuh Celia yang lembut dan lentur. Tempat tidur Celia agak tinggi, jadi dia sekarang setinggi David, berlutut di tempat tidur. Baru saja, dia mencium David karena dia sedang impulsif. Dia ingin pergi setelah menciumnya, tetapi dia tidak berpikir bahwa David akan peluk dia. Saat ini, dia sangat gugup dan tidak tahu harus berbuat apa. Karena itu, dia membiarkan David memeluknya seperti ini saat keduanya mengalami ciuman itu diam-diam. Setelah lebih dari 10 detik, Celia tiba-tiba kembali sadar dan mendorong David dengan paksa. Kemudian, dia melompat turun dari tempat tidur tanpa alas kaki, dan melarikan diri. Saat dia berlari, dia berkata, David, aku akan turun. Jika tidak, ibuku akan datang ke atas. David memperhatikan saat Celia melarikan diri. Dia masih mengenang manisnya mulut Celia. Setelah dia sadar kembali, dia terkekeh pahit dan menggelengkan kepalanya. Ketika dia berjalan ke tangga, Mindy mulai memanggil dari lantai bawah. David, bersiap-siap untuk makan malam. Baiklah, Nyonya Yang, jawab David sambil berjalan ke bawah. Ketika Celia melihat David, dia segera menundukkan kepalanya dan tidak berani melihat padanya. Keluarga David dan Celia mengobrol sambil makan. David, kudengar Isley Capitals mendapat masalah di Capital City. Apakah Anda menangani ini selama beberapa hari terakhir? Tanya Mindy. Mindy memperhatikan perusahaan David. Bagaimanapun, dia adalah calon menantunya. Selain itu, Beautylist berkembang dengan baik setelah mengandalkan kemitraan dengan ibu kota Liga Timur. Perkembangan ibu kota Liga Timur tidak hanya akan mempengaruhi putrinya, tetapi itu juga akan mempengaruhi perkembangan Beautylist di masa depan. Karena itu, dia harus memperhatikan itu. Kurasa, jawab David. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia pernah ke tempat Mason beberapa hari terakhir ini kalau dia menakuti keluarga ini. Seharusnya lebih baik menyembunyikan beberapa bagian dari identitasnya. Bisakah orang normal bertemu seseorang seperti Mason? Orang-orang yang akan dipanggil oleh Mason semuanya adalah yang teratas di Summerland. Bagaimana kabarmu sekarang? Sudah terpecahkan, Nyonya Yang? Itu bagus. Setelah Mindy mengatakan itu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa yang kamu sakiti? Nyonya, muda, kami tidak menyinggung perasaan mereka. Ibu kota Liga Timur selalu begitu bersaing dengan saingan kita dengan cara yang dapat diterima dalam industri. Namun, pihak lain adalah kekuatan lokal di ibu kota dan mereka berpikir begitu mereka bisa menggertak kita karena kita bukan dari sini. Oleh karena itu, mereka menggunakan beberapa metode yang memalukan untuk mencoba membuat kita menyerah. Setiap kali kita menghadapi jenis ini, situasi, tentu saja, kami akan mengambil tindakan tegas terhadapnya, jelas David. Siapa mereka? Mindy terus bertanya. Grup Gooding, jawab David. Grup Gooding, Mindy dan John bergidik. Kemudian, mereka dengan cepat mengangkat kepala untuk melihat masing-masing lainnya dalam keadaan shock. Mereka telah tinggal di ibu kota selama beberapa dekade, jadi mereka tahu hierarkinya di ibu kota cukup baik. Gooding Group adalah salah satu perusahaan paling kuat di ibu kota. Meskipun mereka hanya grup, mereka low profile. Oleh karena itu, mereka kekuasaan dari konglomerat. Selanjutnya, keluarga Gooding, salah satu dari 4 keluarga terkemuka di Capital City, berada di belakang Gooding Group. Keluarga Gooding beberapa tingkat lebih tinggi dari keluarga Chasez dari insiden terakhir. Sekarang, ibu kota Liga Timur David mengalami konflik dengan Gooding. Gooding Group keluarga. Apa yang harus kita lakukan? Keduanya sedikit cemas. Jika sesuatu terjadi pada perusahaan David, putri mereka Celia tidak akan memiliki hari Nosce dalam hidupnya di masa depan. Selain itu, Beautylist pembangunan juga akan dibatasi. Tunggu, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 534. Mereka sepertinya melewatkan sesuatu. David sepertinya mengatakan bahwa dia baru saja menyelesaikan masalahnya. Apakah itu mungkin? Keduanya tidak percaya. Keluarga Gooding tidak sama dengan keluarga Chasez. Mereka adalah keluarga bangsawan elit sejati di ibu kota. Tuan tua Gooding benar-benar jagoan tingkat atas di Summerland. David,
apakah kamu baru saja mengatakan Islip Capitals mendapat masalah Golding Group dan sekarang sudah diurus? Mindy bertanya, mulutnya sedikit kering. Ya, sudah diurus. Islip Capitals berkembang secara normal dan kami telah bersaing dengan orang lain secara damai, tetapi keluarga Golding menggunakan beberapa cara memalukan untuk mencoba menahan pertumbuhan kita. Kejahatan tidak akan pernah menang melawan keadilan. Jadi, keluarga Golding sudah meminta maaf kepada Islip ibu kota, kata David dengan santai. Apa yang dikatakan David menyebabkan Mindy dan John sangat terkejut terdiam untuk waktu yang sangat lama. Golding Group terkenal sangat sombong di ibu kota, jadi, apakah mereka benar-benar akan meminta maaf? Selain itu, dia mengklaim bahwa kejahatan tidak akan pernah menang melawan keadilan, benar-benar omong kosong. Di zaman sekarang ini, siapapun yang memiliki koneksi kuat dan latar belakang yang kuat akan menjadi bos. Hanya ada satu kemungkinan jika mereka ingin keluarga Golding meminta maaf. Itu menjadi kekuatan yang lebih kuat dari mereka sehingga mereka tidak punya pilihan selain meminta maaf. Karena David bisa membuat mereka meminta maaf, Mindy dan John bahkan lebih yakin bahwa latar belakang David tidak sesederhana itu. Meskipun orang tua David telah meninggal dunia, latar belakang seseorang mungkin saja tidak berasal dari keluarga ayah mereka. Apapun yang dapat mereka manfaatkan dapat dianggap sebagai latar belakang mereka. Di saat yang sama, John dan Mindy mulai merasa khawatir. Karena David memiliki latar belakang seperti ini, apakah putri mereka akan cocok untuknya? Padahal Celia hebat dalam segala aspek, apa yang ditampilkan David saat ini tidak dapat digambarkan sebagai sangat baik lagi. Keduanya memandang Celia, yang sedang makan dengan kepala tertunduk, dan mereka menghela nafas dalam hati mereka. Dia memang putri kita yang konyol. Kenapa dia tidak memegang pria ini lebih erat? Dia masih sangat ceroboh dan tidak ingin bertanya apapun. Kepada siapa dia akan menangis jika suatu hari David pergi? Tidak, karena dia pemalu dan terlalu malu untuk mengatakan apapun, maka sebagai ibu, aku akan membantunya. Begitu keduanya memiliki anak, Celia pada dasarnya dapat mengunci David. Mindy memutuskan bahwa jika Celia tidak mengatakan apa-apa nanti, dia akan mengatakannya. Dia harus mengunci David apapun yang terjadi. Keluarga terus makan. Sepanjang makan malam, Mindy menatap Celia beberapa kali. Tetapi Celia berpura-pura seperti dia tidak melihatnya. Wajah Celia memerah sepanjang waktu sejak mereka turun lebih awal. Mindy tahu putrinya pemalu, tetapi mereka sudah sering bersama dan mereka telah melakukan segalanya sebelumnya, jadi agak terlambat untuk merasa malu sekarang, kan? Mindy kecewa karena Celia tidak memenuhi harapannya. Celia tahu mengapa Mindy terus melakukan kontak mata dengannya. Dia tahu Mindy ingin dia meminta David untuk tinggal bersama mereka atau menyarankan itu. Dia bisa pindah untuk tinggal bersama David. Namun, dia masih belum menenangkan dirinya setelah apa yang terjadi di antara dia dan David barusan. Bagaimana dia berani bertanya kepadanya tentang hal semacam itu? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 535. Itu akan membuatnya terlihat seperti pertapa yang pahit. Dia tidak bisa melakukannya. Celia tidak melakukan apapun bahkan setelah mereka selesai makan. Dia hanya menunduk untuk makan. Ini membuat Mindy sedikit marah. Apa yang terjadi dengan gadis ini? Dia berjanji padaku terakhir kali. Setelah mereka mengobrol sebentar, David merasa sudah hampir waktunya untuk pergi dan dia akan pergi setelah mengucapkan selamat tinggal. David, kamu sudah bersama Celia selama bertahun-tahun dan itu cukup merepotkan bagi Anda untuk terus maju mundur. Pindah saja bersama kami lain kali, Mindy berkata. David tidak dapat mencatat apa yang sedang terjadi saat itu dan dia merasa sedikit bingung. Mengapa? Apakah kamu tidak mau? Mindy bertanya dengan cemberut. Tidak. David dengan cepat menyangkalnya. Bagaimana dia tidak mau melakukan ini? David menoleh untuk melihat Celia. Dia sedang duduk di sofa dan kepalanya menunduk. Dia terlihat sedikit gelisah. Apa yang sedang terjadi? Celia tidak menolak ini. Jadi, apakah dia diam-diam menyetujui ini? David sangat bersemangat. Apakah mereka merencanakan ini? Celia mengangkat kepalanya untuk mengintip ke arah David. Selama ini, dia telah menatap dia, dan pada saat itu, dia merasa seolah-olah wajahnya terbakar. Dia tidak bisa berdiri, suasana ini sehingga dia cepat bangun dan berkata, aku akan tidur. Setelah dia mengatakan itu, dia berlari ke atas dengan cepat. Saat ini, Celia merasa wajahnya seperti terbakar. Apa yang akan saya lakukan sekarang? Akankah David mengatakan ya? Bagaimana jika dia setuju? Haruskah aku mengunci pintunya? Dia akan marah jika aku mengunci pintu, kan? Jika dia tidak setuju, apakah itu berarti dia tidak menyukaiku? Lalu apa yang harus aku lakukan? Celia mulai terlalu memikirkannya. Pikirannya berantakan. Dia berharap David akan setuju. Tetapi pada saat yang sama, dia takut dia tidak akan bisa mengendalikan diri. Mereka bertiga menyaksikan saat Celia pergi.
Jika kamu tidak memiliki sesuatu yang terjadi malam ini, kamu bisa tinggal di sini saja. Repot bola-balik terus, kata Mindy lagi. Oke, David menjawab dengan tidak jelas. Pada saat ini, dia sangat gembira di dalam. Ini adalah pertama kalinya David merasa bahwa ibu mertuanya luar biasa. Dia sangat mendukung. Ketidakpuasannya terhadap Mindy saat itu langsung sirna setelah Mindy mengatakan itu. David tidak pernah menyangka bahwa meskipun ibu mertuanya sangat sombong, dia cukup bagus ketika itu penting. Sedangkan Celia baru saja pergi, jadi meski David gelisah, dia tetap bertahan dirinya kembali. Aku sudah menahan diri selama bertahun-tahun, jadi tidak apa-apa untuk bertahan sedikit lebih lama. Kemudian, dia melanjutkan berbicara dengan Mindy tentang beauty list dan islik ibu kota. Namun, hatinya terfokus pada Celia sepanjang waktu. Setelah beberapa saat, Mindy dan John sudah siap untuk tidur. David, kamu harus istirahat lebih awal, kata Mindy setelah dia pergi. Baiklah, aku akan melakukannya. Buyang, kalian harus istirahat, jawab David. Saat ini, dia sedikit gugup dan juga sedikit bersemangat. Meskipun dia di usia 20-an, ini adalah pertama kalinya baginya. Dia belum pernah mencapai tahap ini selama 3-4 tahun bersama Sarah. Meskipun dia mengusulkan ini, Sarah tidak setuju. Setiap kali dia mendengar teman sekamarnya membicarakan hal ini, dia akan sangat iri. Setelah menenangkan dirinya, diam-diam David menghibur dirinya sendiri. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 536. Bagaimanapun, dia adalah penjaga peringkat dewa. Jadi mengapa dia harus begitu gugup masalah sepele ini? Ini akan memalukan bagi penjaga peringkat dewa lainnya. Setelah dia bangun dan mematikan lampu di ruang tamu, dia naik ke atas dan tiba di depan pintu kamar Celia. David akan mengetuk. Setelah dipikir-pikir, dia berubah pikiran. Celia terlalu malu untuk membuka pintu. Aku akan langsung masuk. David meletakkan tangannya dengan lembut di pegangan pintu dan dengan lembut menariknya ke bawah. Terak, pintu terbuka. Itu gelap gulita. David masuk ke kamar. Dia menutup pintu di belakangnya dan menguncinya. Ruangan itu sangat gelap sehingga dia tidak bisa melihat apa-apa. David melepaskan sedikit kekuatan pikiran dan pergi ke jendela kamar Celia. Dia membuka tirai. Dengan bantuan cahaya bulan yang redup, David duduk di samping tempat tidur. Celia sepertinya tertidur lelap. Namun, David memperhatikan bahwa bulu matanya yang indah sedikit berkibar. David menganggapnya lucu. Gadis itu berpura-pura tertidur. Namun, kalau dipikir-pikir, Celia akan beruntung tertidur dalam situasi ini. David membungkuk hanya beberapa sentimeter dari wajah cantik Celia. Dia bibir merah kemerahan dan mata besar yang indah tertutup rapat sementara bulu matanya agak berkibar. Dia bahkan bisa merasakan napas panas Celia. Tak bisa mengendalikan dirinya lagi, David mencium bibir merah merona Celia dengan cepat, menaklukkan mereka dan menikmati manisnya. Cahaya bulan di luar jendela sepertinya tahu bahwa seharusnya tidak melihat apa akan terjadi selanjutnya karena diam-diam bersembunyi di awan. Ruangan itu jatuh ke dalam kegelapan. Itu adalah malam tanpa tidur. Ketika David bangun keesokan harinya, dia melihat Celia tertidur di lengannya. Dia merasa bangga, Celia akhirnya menjadi miliknya. Dengan lembut memindahkan kepala Celia, David bangkit dari tempat tidur, mandi, dan pergi. Bawa untuk menemukan bahwa Mindy dan suaminya telah meninggalkan rumah. Ia pergi ke dapur dan mulai membuat sarapan. Segera, sarapan lezat yang terbuat dari cinta muncul. Dia membawa sarapan ke kamar, duduk di samping tempat tidur, dan berkata, Celia, bangun untuk sarapan. Namun, Celia tidak menanggapi. Berhentilah berpura-pura tertidur. Aku tahu kamu sudah bangun, kata David sambil tersenyum. Baru saat itulah Celia dengan enggan membuka matanya. Bangun dan makan sesuatu. Oke, Celia duduk dan mengambil sarapan yang dipegang David. David memandangi piyama longgar Celia, merasa tergoda lagi. Celia mendongak untuk melihat mata David yang penuh gairah menatapnya dan tersipu. David mencium kening Celia dan berkata, itu dia. Makan dulu, saya harus keluar dan mengurus sesuatu. Sampai jumpa di siang hari. Dia memiliki satu set obat terakhir untuk mempersiapkan Mason. Dia tidak bisa menundanya. Oke, Celia mengangguk. David keluar dan pergi ke tempat Mason. Begitu sampai di tempat Mason, dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Mason sudah berolahraga di halaman, dan Julia juga ada di sana. David datang sedikit terlambat hari ini. David, kamu ada di sini? Mason menyapa. Tuan tua Stephanie, saya terjebak dalam sesuatu hari ini. Aku akan pergi mempersiapkan Anda obat sekarang, kata David malu-malu. Tidak apa-apa, Mason berkata sambil tersenyum. Begitu dia sampai di kamar, David dengan terampil mulai menyeduh obat. Tidak lama kemudian obatnya sudah siap. David mengeluarkan obatnya agar Mason bisa meminumnya, membersihkan ruangan, berjalan keluar, dan berkata,
Tuan tua Stefani, Anda akan pulih setelah meminum obat hari ini, jadi saya akan berhenti datang mulai besok dan seterusnya. Terima kasih atas semua kerja kerasnya hari ini, David. Mason berkata dengan penuh terima kasih. Tidak apa, itu tugasku. Datang dan temui aku kapan-kapan. Juga, hubungi saya jika terjadi sesuatu. Saya mungkin tua, tapi aku mungkin bisa membantu. Mengerti, Tuan tua Stefani. Aku harus pergi sekarang. Tentu. Julia, temui David di depan pintu. Oke, kakek buyut. Julia menemani David keluar rumah. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 537. David tidak menyadari sedikit pun keengganan di mata Julia. Setelah membereskan masalah dengan Mason, David kembali ke rumah Celia. Dia berencana untuk kembali ke Provinsi Sungai Selatan hari ini, tetapi rencananya tidak mempertimbangkan perkembangan baru. Aku tidak bisa pergi begitu saja setelah melakukan itu pada Celia tadi malam. Sebaiknya aku tinggal bersama Celia selama beberapa hari sebelum kembali. Dia kembali ke rumah Celia. Dia telah meninggalkan rumah sedikit terlambat, pergi bekerja di tempat Mason untuk sementara waktu, sehingga sekarang sudah tengah hari. Setelah masuk ke dalam rumah, ternyata Celia belum bangun. Oleh karena itu, David pergi ke dapur untuk memasak. Memasak bukanlah hal yang sulit bagi David yang sudah mandiri sejak kecil. Dan segera meja makanan lezat disiapkan. David naik ke atas untuk menjemput Celia untuk makan siang. Saat memasuki kamar Celia, dia menemukan bahwa gadis itu masih tertidur lelap. Dia duduk di samping tempat tidur Celia dan memperhatikan Celia saat dia tidur nyenyak. David tidak bisa menahan diri lagi. Dia berbaring dengan tenang. David, kamu kembali. Saya sangat mengantuk. Biarkan aku tidur lagi. Celia bergumama sambil memicingkan mata ke arah David. Pergi tidur, pergi tidur. David menghiburnya. Setelah sekian lama, David dan Celia sedang makan di meja. Celia makan dengan kepala tertunduk. Wajah cantiknya bersemu merah. David tampak geli dan ingin menggodanya. Oleh karena itu, dia berkata, Celia. Celia menatap David. Apakah Anda tidur nyenyak tadi malam? Tanya David. Ya, tidak, itu tidak benar. Aku tidak tahu. Jawab Celia tidak jelas. David tidak bisa menahan tawa ketika melihat reaksi Celia. David, kamu jahat. Celia berkata dengan wajah merah. Baiklah, aku akan berhenti menggodamu. Cepat dan makan. Sahabatmu, Lily, akan metelepon nanti. Oke. Setelah selesai makan, David membereskan meja dan menonton TV bersama Celia. David duduk di sofa sementara Celia duduk di sebelahnya menyandarkan kepalanya di atas bahu David. Satu tangan David memeluk Celia. Meskipun mereka telah menjalin hubungan beberapa waktu lalu, mereka tidak pernah intim ini. Setelah tadi malam, mereka sedekat mungkin. Celia sedikit pemalu. Namun, David adalah suaminya sekarang. Keduanya juga berbagi hubungan yang paling intim. Dia senang bersandar pada David. Tak satu pun dari mereka dalam mood untuk menonton TV. Waktu berlalu dengan lambat. Nada dering menyadarkan mereka kembali. Ponsel Celia berdering. Itu dari sahabatnya, Lily. Celia, kami sudah memberitahu semua orang. Tapi haruskah kita pergi ke tempat lain? Pacarmu baik-baik saja dengan itu? The Great Wall Club memiliki makanan dan hiburan. Tapi agak mahal, tanya Lily di telepon. Dia dengan santai menyebutkan tempat itu kemarin, tapi sepertinya agak terburu-buru melihat ke belakang. Klub Tembok Besar adalah salah satu dari 3 klub teratas di ibu kota, yang mengumpulkan anggota masyarakat kelas atas ibu kota. Selusin tamu akan menghabiskan setidaknya $1 juta di sana. Lagi pula, Celia punya pacar sekarang, yang pasti akan membuat beberapa orang heran. Jika seseorang mencoba membuat David kesal, mereka mungkin bisa menghabiskan jutaan dolar. Akan sangat disayangkan jika dia tidak mampu membelinya. Mereka mampu membeli jutaan dolar, tetapi itu masih banyak uang. Tidak apa-apa, Lily, klub tembok besar itu. Kami akan segera ke sana, jawab Celia. Dia tahu betapa kayanya David. Dia bahkan bisa membeli The Great Wall Club, apalagi dihabiskan suatu malam di sana. Namun, ini hanya jika seseorang ingin menjualnya. Benar-benar, apakah Anda ingin saya membuat reservasi? Saya punya teman yang tahu seseorang di sana. Seharusnya lebih murah seperti itu, kata Lily. Kita tidak perlu mengubah lokasi. Buat reservasi saja. Tidak akrab dengan prosesnya, kata Celia dengan percaya diri. Oke, aku akan meneleponmu nanti. Lily menutup telepon setelah itu. David, ayo pergi. Mereka akan berangkat, kata Celia. Oke, tapi aku tidak akan tertabrak, kan? Mengapa kamu dipukul? Celia bertanya dengan bingung. Aku yakin ada beberapa pria di antara kelompok temanmu. Mereka akan mengira aku telah mencuri sang putri dan tidak akan bersikap lunak padaku. Apa hubungannya dengan mereka? Saya hanya berteman dengan mereka.
Kamu suamiku, kalau begitu panggil aku Hubi. Tidak, Celia berkata dengan sedikit malu-malu. Mereka mesra satu sama lain untuk sementara waktu sebelum keluar dan mengemudi ke Longevity Club. Celia mendapat telepon dari Lily dalam perjalanan. Dia telah membuat reservasi di Longevity Club's Dining segera setelah call private room nomor 138. Klub tembok besar, salah satu dari 3 klub teratas di ibu kota. T dari fraksi T, Stan adalah orang yang membangunnya. Keluarga Warner juga merupakan salah satu dari 4 keluarga terkemuka di ibu kota. Memiliki pendukung yang begitu kuat juga menjadikan klub tembok besar salah satu yang teratas 3 klub di ibu kota. Masing-masing dari 3 klub teratas di ibu kota memiliki ciri khasnya masing-masing, dan setiap klub menargetkan kelompok yang berbeda. Klub tembok besar berfokus pada kaum muda. Kebanyakan orang yang datang di sini berusia 20-an dan 30-an, yaitu generasi kedua dan ketiga. Wonder Club berfokus pada orang parubaya dan tua, yang sukses, orang di atas 50 tahun. Sebagian besar anggotanya adalah orang tua dari The Great anggota Wall Club. Klub wanita cantik berfokus pada istri kaya ibu kota dari segala usia, tetapi wanita yang bisa menjadi anggotanya semuanya kaya atau bangsawan. Tentu saja, pembagian di sini tidak mutlak. Itu hanya mewakili sebagian besar tamunya. Lagi pula, tujuan klub juga untuk menghasilkan uang dan membangun koneksi. Selama Anda mampu, klub manapun akan menyambut Anda. Pada saat hendak tiba di The Great Wall Club, kamar pribadi No. 138 di ruang makan The Great Wall Club sudah ditempati lebih dari 10 orang. Ada lebih banyak wanita daripada pria, ada juga tampaknya 2 atau 3 pasangan. Lingkaran Celia sebagian besar terdiri dari perempuan. Orang-orang ini adalah teman atau pacar dari sahabatnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 538. Dia tahu sangat sedikit tentang mereka. Dia juga tidak tertarik pada pria-pria ini. Kamar pribadi No. 138 di ruang makan The Great Wall Club. Bunga bakung, benarkah Celia punya pacar? Salah satu gadis itu bertanya. Pertanyaannya langsung menarik perhatian semua orang di ruang pribadi. Tentu saja, itu benar. Saya melihat Celia makan dengan seorang pemuda tampan kemarin, kata Lily dengan percaya diri. Makan bersama bukan berarti dia pacarnya, kan? Lain, pria itu bertanya. Ya. Teman juga bisa makan bersama. Lily, bukankah kamu membuatnya menjadi masalah besar? Aku pergi dan bertanya pada diriku sendiri. Pria tampan itu mengakuinya, dan Celia tidak. Objek, apakah kamu tidak tahu Celia? Jika dia seorang teman, dia tidak akan makan sendirian. Apalagi diam-diam mengakui bahwa mereka adalah pasangan, kata Lily. Mereka pikir itu mungkin setelah dia mengatakannya seperti itu. Celia mungkin lembut, tapi itu tergantung pada aspek apa yang mereka diskusikan. Dia serius tentang hubungannya dan tidak akan bercanda tentang itu. Siapa nama pria itu? David Liddell, menurutku, jawab Lily. David Liddell, apakah ada di antara kalian yang mengenal pria ini? Semua orang menggelengkan kepala. Tidak ada seorang pun dengan nama belakang Liddell di lingkaran kita. Tapi aku mendengar Ibu Celia menjebaknya dengan seorang pria dengan nama belakang Houston sebelumnya. Saya pikir dia menelepon Joshua Houston. Saya kenal keluarga Houston. Mereka adalah keluarga yang kuat. Aku mendengar mereka memiliki puluhan aset miliaran dolar. Apakah mereka sekuat itu? Semua orang terkejut. Tapi bukankah nama belakang pria itu Liddell? Apa hubungannya dengan Houston? Keluarga, mereka mungkin bukan orang yang sama. Celia dan pria itu akan segera datang. Tanyakan saja padanya nanti. Mengalah padanya. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan David itu juga. Celia bahkan mungkin harus akhirnya menyelesaikan tagihan jika terjadi kesalahan. Dia menurutku seperti boy toy. Paling tidak, dia lebih tampan dan menawan daripada semua orang di sini, kata Lily. Apakah dia begitu tampan? Mata seorang gadis berbinar saat dia bertanya. Sangat. Dan dia tidak hanya tampan, tapi dia juga menawan. Dia adalah pria paling tampan yang pernah saya lihat. Saya akan mempertahankannya jika itu terserah saya, kata Lily sedikit tergila-gila. Apa gunanya tampan? Dia mungkin hanya boy toy. Bagaimana bisa Celia menyukai pria seperti itu? Seorang pria berkata dengan cemburu. Dia enak dilihat. Dia tampan, Anda akan merasa bangga berkencan dengan dia. Apakah penampilan itu penting bagi kalian para gadis? Kamu berbicara seolah-olah kalian tidak sama. Orang-orang di ruang pribadi dengan penuh semangat membicarakan Celia dan David. Kamar pribadi No. 3 di ruang makan The Great Wall Club. 20 atau 30 orang juga makan di sini. Ini adalah anggota inti teratas dari fraksi T kecuali Tuan Stan, yang lainnya anggota inti semua ada di sana. Itu adalah pesta penerimaan internal fraksi T. Bintang pesta itu adalah Jeremy, yang baru saja diselamatkan oleh Lorraine beberapa hari yang lalu. Jeremy juga anggota senior fraksi T, nomor 2 setelah 8 besar pejuang dalam fraksi T.
3 tahun lalu, dia dipenjara karena menyinggung Tanya. Kakeknya, Jim, sekarang lumpuh di tempat tidur dan bahkan Stan tidak bisa menyelamatkannya. Namun, dia bersenang-senang sejak dia keluar beberapa hari yang lalu. Tanya datang dan meminta maaf sambil berlutut. Keluarga Gooding sangat kuat, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 539. Tak satu pun dari mereka mampu menyinggung mereka. Mereka berada di level yang sama dengan keluarga Warner, Tuan Stan berasal. Mereka adalah salah satu dari 4 keluarga terkemuka ibu kota. Sekarang Nona Lovewood, saudara perempuan Jeremy, telah kembali, bahkan keluarga Gooding harus tetap rendah hati. Itu adalah pembuka mata yang besar untuk semua orang. Semua orang tahu Lovewood sedang naik daun. Oleh karena itu, tidak ada yang berani melewatkan jamuan resepsi. Hari ini adalah hari yang luar biasa untuk fraksi T. Setelah fraksi T baru-baru ini kehilangan 2 pejuang berturut-turut, kami akhirnya mendapat darah baru. Ayo bersulang untuk Jeremy, salah satu dari pejuang fraksi T8 petarung hebat fraksi, Chess, bangkit dan berseru. Begitu dia berbicara, semua orang bangkit dan mengangkat gelas mereka. Bersulang, terima kasih atas dukungan Anda. Sudah 3 tahun, terima kasih telah mengingat saya. Jeremy berkata dengan emosional. Setelah 3 tahun dikurung, dia menjadi lebih dewasa dan kurang mencolok dari sebelumnya. Jeremy, kami malu karena kami tidak banyak membantu. Mohon maafkan kami, kata petarung J. Dingle. Jae, jangan katakan itu. Saya mengerti, target Tanya adalah diriku sendiri. Selain itu, dengan pengaruh keluarga Gooding, bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa saja yang berani berbicara untuk saya akan mengalami nasib yang sama seperti saya, kata Jeremy. Dia tahu bahwa fraksi T didirikan untuk kepentingan. Lupakan dia. Bahkan jika suatu hari Tuan Stan dalam masalah, orang-orang ini akan hanya berpisah. Kesetiaan bukanlah sesuatu yang mereka pegang teguh. Bagaimanapun, setiap orang memiliki keluarga. Jika mereka tidak hati-hati, seluruh keluarga mereka akan terseret. Senang kau mengerti, Jeremy. Fraksi T terkenal. Tapi selain Stan, kami bukan tandingan keluarga bangsawan elit ini, kata J dengan penuh emosi. Mari kita berhenti membicarakan ini. Saya ingin berterima kasih kepada Anda semua karena telah mengatur ini. Jamuan untukku. Jika Anda membutuhkan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Ini untukmu. Jeremy meneguk segelas anggur yang baru saja dia isi begitu dia selesai berbicara. Mereka yang hadir juga minum lagi. Jeremy, kami bukan satu-satunya yang datang kali ini. Tuan Stan akan datang nanti, dan dia punya pengumuman besar, kata Chess. Tuan Stan juga ikut, Jeremy bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tuan Stan dari fraksi T adalah seorang legenda. Meski Jeremy dipenjara selama 3 tahun dan fraksi T gagal menyelamatkan dia, itu tidak mempengaruhi status Tuan Stan di hatinya. Jika dia harus memilih seseorang untuk menjadi saudara iparnya, Tuan Stan akan menjadi pilihan pertama. Namun, sesuatu yang tak terduga tampaknya telah muncul. Kakak perempuannya senior dari sektenya juga tampaknya naksir dia. Selain itu, mereka baik padanya. Dia mendengar dari saudara perempuannya bahwa mereka juga sangat kuat. Namun, dia tetap lebih menyukai Stan. Lagi pula, dia yang paling mengenal Stan, dan Stan telah memberinya banyak bantuan. Tuan Stan memberitahu saya sebelumnya bahwa dia akan meluangkan waktu untuk berkunjung hari ini. Dan dia juga ada pengumuman penting tentang fraksi T, kata Chess. Mengapa kita tidak menunggu sampai Tuan Stan datang? Tanya Jeremy. Tidak. Tuan Stan mengatakan dia memiliki waktu terbatas sehingga dia tidak akan makan bersama kita. Dia hanya datang menemui Anda dan membuat pengumuman. Kalau begitu, saya akan berterima kasih kepada Tuan Stan atas kebaikannya. Ayo makan, kata Jeremy. Semua orang duduk dan mulai makan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 540. Mereka makan dan berbicara. Seseorang juga mulai bersulang. Jeremy, apa nama sekte kakakmu? Mereka begitu kuat sehingga keluarga Gooding harus tetap rendah hati dan meminta maaf. Chess dengan bingung bertanya pada Jeremy, yang ada di sampingnya. Chess bukan satu-satunya yang penasaran. Anggota inti senior fraksi T lainnya penasaran ketika mereka berhenti untuk melihat pada Jeremy dan menunggu jawabannya. Jeremy senang menjadi pusat perhatian. Bagaimanapun, dia adalah seorang pemuda berusia 20-an. Meskipun dikurung selama 3 tahun telah membuatnya dewasa, dia masih muda. Sekte kakakku disebut Krum, itu salah satu yang paling kuat dan tertua sekte tersembunyi. Bahkan 2 tetua biasa di sekte itu adalah Dragon Ranker Puncak. Jeremy berkata dengan sombong. Has, semua orang yang hadir tersentak kaget. Mereka terkejut tak terkira. 2 tetua biasa adalah Dragon Ranker Puncak. Seberapa kuat Krum? Pantas saja keluarga bangsawan elit seperti keluarga Gooding mengalah dan bertanya,
Tanya datang dan berlutut untuk meminta maaf. Jeremy, banyak sekte sekarang mencari mitra untuk membantu mereka muncul kembali. Itu, Krums juga harus bersiap untuk muncul kembali, kan? Tentu saja. Krum mengirim orang keluar untuk membuat persiapan untuk membantu mereka muncul kembali, dan Krum bermitra dengan Lovewoods. Ketika Krum muncul kembali, keluarga Golding tidak akan menjadi apa-apa. Mereka hanya hama dibandingkan dengan Krums, kata Jeremy dengan bangga. Semua orang tahu bahwa kebangkitan Lovewoods tidak dapat dihentikan, dan karena itu, cara mereka memandang Jeremy berubah. Jeremy, saya mendengar saudara perempuan Anda, Nona Lovewood, cantik dan menawan. Sebagai wanita yang memukau dunia dan didukung oleh sekte tersembunyi yang kuat seperti Krum, Lovewoods mungkin akan segera menjadi salah satu keluarga bangsawan elit ibu kota, kata seseorang dengan iri. Mendengar, itu fakta, pikirkan tentang itu. Bisakah orang acak memicu pertempuran antara Tuan Stan dan Clinton? Nona Lovewood benar-benar dewi. Semua orang menyukai Jeremy, bersulang dan mengolesinya dengan mentega. Dia menjadi pusat perhatian semua orang. Pejuang fraksi T baik padanya terlepas dari status mereka. Itu karena mereka tahu status Jeremy akan berubah. Jeremy menikmati perasaan itu. Sementara semua orang berbicara dengan baik, secara pribadi, pintu kamar terbuka, dan Tuan Stan masuk. Semua orang bangun. Mereka berteriak serempak, "Halo, Tuan Stan, halo. Silakan duduk, semuanya. Aku hanya datang menemui Jeremy dan memberitahu sesuatu," kata Stan sambil berjalan masuk. Kemudian dia melihat sekeliling sebelum melihat Jeremy dan berkata dengan nada meminta maaf. "Selamat datang kembali, Jeremy. Saya sangat menyesal tentang apa yang terjadi pada Anda dan keluarga yang baik. Keluarga Warner sudah berselisih dengan Golding keluargaku, jadi aku tidak bisa membantumu." Di masa lalu, Stan tidak akan mengatakan itu bahkan jika Jeremy saudara laki-laki Lorraine. Namun, banyak hal telah berubah. Bahkan keluarga Golding telah direndahkan untuk saat ini, dia tidak punya alasan untuk menahan diri. Ini hanyalah kesempatan bagus untuk mendapatkan sisi baik Lovewoods. Setelah semua, Jeremy adalah satu-satunya pewaris Lovewoods. Kamu terlalu baik, Tuan Stan. Anda telah memberikan begitu banyak bantuan kepada Lovewoods. Lovewoods tidak akan menjadi seperti sekarang ini tampaknya. Aku akan membalas dendam. Keluarga Golding sesudahnya. Senang sekali kamu mengerti. Saya punya satu pengumuman lagi untuk disampaikan hari ini. Jeremy akan mengambil alih sebagai salah satu dari 8 petarung hebat fraksi T. Kedua setelah saya di dalam fraksi T. Semua orang tidak terpengaruh ketika Stan mengatakan ini. Mereka tampak seolah-olah itu wajar. Langkah berikutnya, pembebasan Jeremy membuat keluarga Golding menyerah. Dia cepat atau lambat dipromosikan menjadi petarung. Itu hanya sedikit lebih awal dari yang mereka perkirakan. Terima kasih, Tuan Stan. Saya, Jeremy Lovewood, akan melakukan yang terbaik untuk berkontribusi pada perkembangan fraksi, kata Jeremy bersemangat sambil bangkit. Dia telah diberitahu sebelumnya, namun, dia masih sedikit bersemangat saat Stan mengumumkannya. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.